Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali pada edisi ketiga tahun 2026 program senior atau podcast FKIP ULM Kampus Insight. Kali ini yang akan menemani penyimak semua sebagai host yaitu saya, Lita Lutfianti. Di episode ketiga ini kita akan membicarakan satu topik menarik dan saya kira masih cukup hangat, yaitu kuliah mau jadi apa? Beberapa minggu yang lalu beredar isu penutupan sejumlah program studi yang dianggap memiliki lulusan yang berlebihan. Menyusul di belakangnya kritik mengenai fungsi kampus. Apakah hanya pabrik produksi tenaga kerja? Lalu bagaimana pada orientasi keilmuan dan kepakaran? Meski di sisi lain tuntutan pada lulusan yang lebih kompeten secara teknis juga tak bisa diabaikan. Semua itu akan kita perbincangkan hari ini. Saya mulai siang hari ini dengan sebuah pantun. Ke pasar pagi membeli rotan, jangan lupa membeli ketan. Selamat datang di ruang obrolan. Kuliah mau jadi apa di masa depan? Jadi hari ini kita akan kedatangan, bukan akan ya, sudah sebenarnya sudah ada di sini. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu perempuan yang hebat sekali di FKIP ULM. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan FKIP ULM, Dr. Susanti Sufiadi MA. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Rita. Alhamdulillah sehat. Iya, saya panggil Ibu Susan saja ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan bahagia. Selain Bu Susan, kita juga menghadirkan salah satu dosen yang bertalenta. Siapa yang tidak pernah beliau di sini? Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD ULM, sekaligus pengurus UPA PKK atau Unit Pembantu Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ULM. Bapak Ahmad Riyandi Agusta MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga Bu Susan, Mas Rifki. Kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah kerennya, yaitu mahasiswa FKIP ULM yang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, yaitu Muhammad Rifki Fadila. Bagaimana Rifki hari ini? Alhamdulillah baik, gimana? Bahagia hari ini Rifki? Bahagia banget, bahagia banget. Masih deg-degan ya? lumayan deg-degan ya. Sama orang-orang hebat saya hari ini. Wow. Iya Rifki ya. Baiklah, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang tema menarik hari ini, kita simak dulu apa kata mahasiswa. Menurut saya, kuliah itu penting karena selain mencari ilmu ataupun akademiknya, kita juga dapat mencari pekerjaan melalui ilmu yang kita dapatkan. Karena ketika kita memiliki ilmu, kita dapat bersaing dengan masyarakat di luar sana untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau menurut saya kuliah ini bertujuan untuk mencari keilmuan yang mana kita belum dapat di sekolah-sekolah sebelumnya. Karena pada saat kita perkuliahan ada banyak seperti permasalahan, bagaimana ilmu kita untuk memecahkan masalah itu. Namun ada juga hubungannya terhadap selanjutnya yaitu pekerjaan. Nah daripada itu karena kita sudah tahu memecahkan masalah di mana bagaimana keilmuannya di kuliah, maka kita akan menghadapi di mana saat pekerjaan itu akan merasa gampang karena sudah terbiasa di perkuliahan. Baik, begitulah komentar mahasiswa terkait tema hari ini. Nah, jadi bagaimana ini Bapak, Ibu, dan adik Rifki ya? Sebenarnya mau jadi apa sih mahasiswa kita kalau lulus? Di setiap jurusan kan memang ada profil lulusan. Kita mengharapkan mereka akan berprofesi tentunya sesuai dengan profil yang sudah dicanangkan setiap jurusan. Namun sekarang sedang ramai isu lulusan yang berlebihan, katanya demikian. Kemudian lulusan yang juga tidak bekerja sesuai dengan keilmuannya. Kita sebagai institusi pendidikan seakan harus bisa menjelma menjadi pabrik penghasil tenaga kerja. Kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu menanggapi hal ini? Pertama mungkin Ibu Susan
Bu? Ini ladies first ya. Oke, sebagai ibu-ibu nih. Nah, ini mungkin tadi pertanyaannya adalah perguruan tinggi atau kampus sebagai pabrik ya. Iya. Aduh, ini sekali ya kita diikat dengan pabrik. Jadi ini pendapat saya ya, Ibu dan Bapak, Bu Lita, Pak Agus, Kak Rifki. Jadi kampus itu sebetulnya kalau menurut saya itu bukan pabrik ya. Kalau pabrik kan kita tahu, pabrik itu kan menciptakan barang atau produk itu yang seragam, yang sama kan, satu jenis. Tapi kalau kita justru kan bukan memproduksi yang seragam. Anak-anak kita punya kekhasannya masing-masing dan tugas kita di kampus adalah mencetak lulusan apapun itu profil lulusan dia setiap jurusan dalam supaya mereka bisa jadi sumber daya manusia yang adaptif. Nah, saya kan kebetulan bidang karir saya salah satunya adalah teknologi kinerja. Kemudian karena itu saya kemudian ikut coach, certified coach, jadi kayak career coach gitu. Kemudian ternyata dalam praktiknya, ketika membantu seseorang berkarir di dalam konteks mahasiswa kita juga, yang bisa membantu orang tersebut untuk menemukan career pathway-nya itu adalah dirinya sendiri, berdasarkan dari pengetahuan dan kompetensi yang dia miliki. Nah, bayangkan kalau kompetensi si mahasiswa itu kalau kita jadi pabrik ya, itu seragam dan terbatas. Otomatis kan nanti career pathway-nya akan sangat sempit sekali gitu, dia tidak bisa jadi problem solver ya untuk dirinya dan juga untuk masyarakat. Jadi kampus ya bukan pabrik gitu ya, tapi kita menciptakan sumber daya yang unggul dan adaptif itu mungkin kalau menurut saya. Jadi kalau menciptakan seperti pabrik itu seakan-akan benda begitu Benda ya, dan seragam kan biasanya pabrik satu benda gitu atau kalau beberapa item juga tapi seragam gitu kan. Padahal kita di sini mencetak SDM yang tentunya dapat bermanfaat nanti di kehidupan seperti itu. Baiklah, terima kasih Bu Susan. Sekarang silakan Pak Bagus. Oke, baik. Linear dengan apa yang disampaikan oleh Bu Susan tadi, sebetulnya setiap program studi atau jurusan di Universitas Lambung Mangkurat itu memiliki profil-profil lulusannya yang tentunya dipertimbangkan dengan lulusan-lulusan mereka sebelumnya. Nah, di mana sih lulusan mereka banyak terserap? Nah, ini juga menjadi satu tantangan bagi semua jurusan karena memang saat ini dunia kerja itu tidak sepenuhnya membutuhkan tenaga manusia seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga di dunia kerja sekarang mereka lebih mengejarkan yang namanya efisiensi. Oleh karena itu, jika kita hanya meluluskan yang seragam tadi seperti apa yang dikatakan Bu Susan, ini tentu akan menjadikan anak-anak kita atau lulusan-lulusan kita itu tidak bisa bersaing dalam dunia pekerjaan dimanapun mereka sesuai dengan kompetensinya. Kemudian terkait dengan jurusan-jurusan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, kita harus membekali calon lulusan kita dengan kesiapan kerja sehingga bukan hanya kompetensi inti yang mereka miliki seperti pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi juga kita harus tambah bagaimana skill komunikasi, bagaimana skill kepemimpinan, bagaimana skill mereka dalam membangun relasi dan tentunya adaptif. Nah, hampir di semua program studi atau jurusan itu sudah menggunakan kata adaptif dalam indikator visinya karena memang lulusan yang adaptif ini tidak bisa hanya dihasilkan dengan mereka menguasai kompetensinya berupa pengetahuan dan keterampilan, tetapi bagaimana menjawab tantangan yang ada di masyarakat, kebutuhan masyarakat saat ini. Dan kemudian juga berkaca dari itu, unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan itu sedang campaign bahwa mereka tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tetapi kalau bisa menjadi pencipta lapangan kerja. Inilah kenapa di divisi kita itu ada yang namanya divisi pengembangan karir, itu untuk mereka yang mau jadi pekerja. Tapi ada divisi kewirausahaan, itu bagi mereka yang mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Selaras dengan itu, visi Universitas Lambung Mangkurat juga menggunakan indikator kewirausahaan karena mau lulusannya menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena sekarang kalau kita hanya bergantung dengan instansi atau bergantung dengan company, tidak akan cukup. Nah, itulah kenapa tadi yang Bu Lita katakan bahwa terjadi lonjakan lulusan, tetapi tidak semuanya bisa diserap oleh dunia kerja. Nah, itulah kenapa kita sedang campaign saat ini kalau bisa menghasilkan lapangan kerja, kenapa kita harus jadi pekerja gitu.
Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi mahasiswa juga disiapkan bukan hanya sebagai mendidik begitu kan ya, tapi barangkali ada mahasiswa yang ingin membuka usaha sehingga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain seperti itu. Baiklah, kita beralih ke Kakak Rifki atau Adik Rifki ya? Kakak Rifki saja. Karena kakak mahasiswa, jadi kakak deh ya. Kakak Rifki sebagai mahasiswa nih, dan tentunya sebagai calon lulusan ya, apa sih yang sebenarnya diharapkan mahasiswa ketika di kampus dan ketika sudah lulus? Oke, kalau dari ulun pribadi, terutama organisasi ya, ulun main sependapat dengan Bapak Agus tadi mengenai mahasiswa itu harus berlatih kepemimpinan, komunikasi, soft skill, bahkan problem solvingnya untuk mahasiswa, terutama di perkuliahan ataupun setelah lulus kuliah nantinya. Sebenarnya mahasiswa ini diharapkan untuk saat kuliah itu biasanya ada dua tipe mahasiswa. Yang pertama ada yang pengen fokus kuliah, ada yang kuliah sambil organisasi atau mencari relasi biasanya. Tapi kalau saya sendiri itu biasanya jalan dua-duanya, organisasi sambil kuliah, itu untuk membangun bagaimana tadi keterampilan kepemimpinan, komunikasi, bahkan relasi yang saya bangun nantinya untuk berdampak lah kepada masyarakat nantinya. Terus harapan mahasiswa juga saat lulus kuliah itu biasanya pasti ingin berdampak lagi kepada masyarakat bagaimanapun juga, apalagi selaku latar belakang kita, saya sendiri pendidikan, saya ingin sekali berdampak kepada siswa-siswa yang ada di Indonesia maupun Kalimantan Selatan itu sendiri. Ya, jadi memang harus ada usaha dari mahasiswa ya, Kakak Rifki ya. Tidak hanya akademik, tapi juga keterampilan harus diasah gitu ya. Baiklah. Apakah mahasiswa itu berharap mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa makan, misalnya? Pastinya diharapkan seperti itu, dan juga pasti tidak ada mahasiswa yang tidak mau punya pekerjaan yang tidak makan ataupun layak untuk mereka sendiri gitu. Karena bagaimanapun mahasiswa yang pasti banyak perlu usaha, proses dan lain-lain untuk mencapai apa yang dia inginkan. Karena saya sendiri pun semasa kuliah saya memang harus sambil kuliah, karena bagaimanapun harus membahagiakan orang tua yang pertama, yang kedua sambil kuliah sambil organisasi sambil mencari relasi, itu biasanya bisa mendapatkan mungkin hal yang layak nanti untuk setelah kita lulus perkuliahan. Bagaimanapun juga mahasiswa itu adalah mahasiswa yang generasi emas nantinya, mahasiswa yang punya keintelektualan yang lumayan hebat nanti untuk masa depan negara ini. Iya, tadi Kakak Rifki mengatakan ya harus ada usaha begitu. Tapi yang kita lihat sekarang sepertinya tidak semua ya, tapi ada mahasiswa yang sepertinya usahanya kurang. Bahkan mungkin banyak yang mengandalkan AI atau AI ya. Itu bagaimana menurut Kakak Rifki? Kalau AI itu saya rasa belum bisa menggantikan apalagi guru. Dan mahasiswa mungkin ada namanya tuh degradasi effort atau penurunan effort untuk mencari hasil gitu, karena bagaimanapun sebenarnya AI ini cuma transfer informasi, bukan mengajarkan itu secara emosional dan lain-lain, karena biasanya kan ilmu itu untuk diberikan lagi kepada orang lain gitu. AI ini tidak membantu, mungkin membantu, karena saya sendiri pun saya juga tidak terlepas dari AI, tapi biasanya AI ini untuk bahan ajar atau bahan diskusi saya, referensi lah untuk materi-materi yang akan saya kelompokkan. Saya boleh nambahin soal AI? Oh boleh, silakan. Iya, menarik nih soal AI. Tapi tadi naik dulu pertama ke universitas ini pabrik ya. Mudah-mudahan ini podcast kita ini sekarang bisa buka mindset gitu ya, mahasiswa dan juga mungkin masyarakat, bahwa kampus ini nggak produksi barang seragam, tapi tadi manusia yang adaptif gitu ya, makanya ada entrepreneurship dan seperti ini. Dan sekarang ya salah satu keharusan untuk adaptif itu adalah perkembangan teknologi, karena kebutuhan di dunia, di lapangan pekerjaan gitu ya, itu kan akan terus berubah cepat, salah satunya dan AI. Nah tapi AI pun ini Bu, ketika di kebutuhan kerja ini juga teknologi berkembang begitu besar termasuk AI, jadi kita pembelajaran pun nggak bisa lepas dari itu sebetulnya. Karena kalau kita lepas, sama aja kita nggak mengajarkan mereka cara bijak untuk menggunakan teknologi ini. Jadi kalau berdasarkan riset ya, cara terbaik untuk mengajarkan teknologi adalah menggunakan teknologi itu di dalam pembelajaran. Nah,
kebetulan kami kan ada beberapa riset terkait dengan pemanfaatan AI ini untuk student learning model, jadi model pembelajaran siswa. Dan menurut beberapa kajian teori ya, menurut hasil penelitian, AI ini berdampak terhadap student learning model. Kalau tadi Karin bilang bahwa ini engagement atau motivasi belajarnya menurun. Ternyata kalau wisely digunakan, ini bisa justru meningkatkan motivasi. Nah, jadi pemanfaatannya seperti apa? Student self-regulated misalkan. Kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, ini kita kompetensinya ada di mana sih? Identifikasi, mengevaluasi diri kayak gimana. Nah, itu dengan bantuan AI kita bisa melakukan itu, mendiagnosis. Ketika kita sudah tahu, baru nanti kita menentukan strategi langkah berikutnya dan lain sebagainya. Jadi memang itu, jadi tadi yang Karin bilang ya, jadi kalau mahasiswanya juga ingin bijak menggunakan AI, maka pembelajaran kita juga idealnya sudah menggunakan atau mengintegrasikan teknologi secara bijak, sekaligus ini juga mencontohkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian satu hal lagi saya ingin menambahkan, ketika tadi Kak Rifki bilang, ini kan kalau misal mahasiswa mana ada sih yang tidak ingin punya pendapatan yang ini atau pekerjaan yang mampan ya. Kalau kita ingat flashback kita dulu awal bekerja ya Pak Agus, kalau kebetulan saya kan sudah bekerja di beberapa tempat. Di setiap tempat baru itu selalu we start from zero ya, selalu dari nol. Jadi apa yang sudah kita ketahui itu nggak langsung bisa applicable, pasti kita harus belajar dulu. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya kita menciptakan yang tadi pabrik seragam gitu dengan kompetensi dan kapasitas yang limited tadi gitu, nggak bisa beradaptasi. Nah, bayangkan ketika anak-anak ini harus terjun ke dunia kerja, terus di dunia kerjanya sudah berubah, evolve dengan cepat, dia nggak bisa adaptasi, nah, makanya itu nggak bisa. Jadi itu mungkin ya, jadi kampus bukan pabrik gitu. Mungkin saya ingin emphasize-nya itu mungkin ya Pak Gus, makanya ada UPA. Supaya kita nggak jadi pabrik ya gitu. Jadi mahasiswa bisa lebih kreatif gitu ya. Dan AI tidak pernah dilarang untuk digunakan, tetapi gunakanlah dengan bijaksana. Gitu. Baiklah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Peran kampus itu harus bagaimana sih kira-kira dalam pengelolaan mahasiswa? Apakah sekedar tempat mencetak lulusan yang siap pakai saja, atau kita membangun satu ekosistem keilmuan yang memungkinkan mahasiswa tumbuh berkembang baik kognitif, efektif, dan psikomotor? Tadi Ibu Susan lebih dulu, sekarang Bapak Agus. Oke. Baik, berbicara tentang tadi ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Memang kita di dunia kampus pertama yang kita kembangkan adalah afektif terlebih dahulu. Karena karakter mahasiswa, kemudian bagaimana mereka beradaptasi, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi dengan relasinya, kemudian bagaimana mereka mampu menjadi pribadi yang bersinar di tempat mereka bekerja, itu adalah fondasi pertama untuk membuat mereka itu tidak sekedar bekerja, tetapi betul-betul value dalam dirinya itu betul-betul dilirik oleh si pengguna gitu. Kemudian bagaimana yang kedua adalah tentunya psikomotorik. Keterampilan mereka dalam menggunakan ilmunya ini tentu harus menjadi highlight di setiap program studi ataupun jurusan. Bagaimana mereka itu ketika keluar dari kampus ini sudah mampu mengaplikasikan ilmunya, tidak sekedar menguasai pengetahuannya saja, tidak sekedar mereka bisa menuangkan dalam tulisan, tetapi bagaimana mereka mengaplikasikan betul-betul dalam aktivitas pekerjaannya. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah kognitif. Kognitif ini sekarang sudah semua kampus berlomba-lomba untuk memberikan kognitif yang tidak hanya berkisar pada tataran C3, C4, tapi sudah C6 sampai dengan mencipta begitu ya. Nah, ini semua menjadi inspirasi kita semua tentunya di setiap jurusan ataupun UPA-PKK juga, bahwa kita harus menciptakan generasi mendatang itu yang memiliki inovasi, kemudian kreativitas sebagaimana Bu Dita tadi katakan, kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu menuangkan inovasi tersebut dan menawarkannya kepada dunia luar begitu. Karena inovasi ini harus dilirik oleh banyak orang. Maka dari itu kita membekali mahasiswa itu dengan yang namanya membentuk personal branding. Dari sekarang personal branding itu harus dibentuk.
bagaimana kita bisa dilirik orang kalau personal branding kita tidak betul-betul dari sekarang. Kita tidak mengenal diri. Betul. Karena yang promote diri kita adalah diri kita sendiri. Ya begitu ya Bu ya. Inilah kenapa yang jadi highlight dalam UPA PKK itu bagaimana mereka membentuk personal branding mulai dari awal mereka masuk. Mereka mau jadi apa? Udah harus tentuin tuh mereka mau kerja di mana nantinya. Dan juga tentunya setiap jurusan itu memperkenalkan pada saat masa PKKMB mereka bisa jadi apa sesuai dengan profil lulusannya. Dan namun lagi-lagi ya Bu ya, karena kita bukan pabrik, kita tidak menciptakan generasi yang selaras. Pada akhirnya mereka memiliki minat-minat tertentu. Nah, tentunya ini tugas dari dosen penasehat akademik dan juga pengelola jurusannya. Ketika mahasiswa kita tidak sepenuhnya hatinya berada di sesuai dengan profil lulusan tadi, maka mereka harus mengembangkan diri yang selaras. Makanya sekarang tidak menutup kemungkinan kita memberikan ilmu berupa edupreneur. Nah, edupreneur ini bagaimana membentuk satu lapangan kerja atau membuat produk-produk dari pendidikan, baik itu berupa media pembelajaran, kemudian modul ajar, bahkan buku-buku pembelajaran, itu bisa menjadi bekal bagi mahasiswa FKIP untuk apabila mereka hatinya itu tidak sesuai dengan profil lulusannya. Nah, namun tidak secara gamblang dituliskan di dalam profil lulusan kita mau membentuk edupreneur, karena kalau misalnya nanti kita membentuk edupreneur pada akhirnya mata kuliahnya lebih banyak ke situ. Ya, tapi mahasiswa bisa mengembangkan itu semua berdasarkan pengetahuan dan juga keterampilannya tadi. Nah, itulah kenapa dan juga ini pastinya harus membutuhkan effort dari mahasiswa. Kalau mereka mau cepat dapat pekerjaan seperti yang Rifki katakan tadi, maka effortnya dari sekarang. Makanya saya itu sangat senang mahasiswa yang duduk di organisasi begitu ya Bu ya. Mereka soft skill. Betul. Selain soft skill juga mereka belajar time management juga, bagaimana harus bersinar di dalam kelas, bagaimana juga harus melaksanakan kewajiban di organisasi. Tapi ini semua memang tidak bisa dirasakan sekarang manfaatnya. Mereka baru bisa merasakannya setelah lulus, bahkan 1-2 tahun setelah lulus. Itulah kenapa tidak semua mahasiswa nampaknya mau effort begitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Sekarang kita dengarkan pendapat Ibu Susan. Ya, luar biasa sekali nih Pak Agus ya. Ya, senang sekali ya Pak Agus ada di UPA BK dan PKK dan pengembangan karir ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau dibantu tuh difasilitasi bisa datang ke sana. Mungkin dosen juga perlu ya, karena dosen juga perlu personal branding nih, mengenal diri sendiri. Baik, jadi tadi Pak Agus menyampaikan tentang edupreneur ya. Nah kebetulan, ini mungkin saya POV-nya dari jurusan teknologi pendidikan ya. Kebetulan kalau di kami, edupreneurship itu menjadi profil lulusan. Jadi memang kami ini kan bukan mata pelajaran ya, bukan bidang keilmuan seperti mata pelajaran, jadi teknologi pendidikan. Nah, justru kami ini menciptakan lulusan itu yang, coba saya sebentar contek ya Bu ya, takutnya saya menyebutkannya salah gitu ya. Apa ya namanya itu? Generalis apa ya? Sebentar, ada tuh ya. Jadi punya kemampuan yang karena memang scope nanti serapan lapangan pekerjaannya cukup luas. Kami ini kan ada desain, jadi ada 5 kawasan, ada pengembangan, ada perencanaan, ada evaluasi, kemudian ada apa lagi Kak? Kok aku jadi lupa lagi ya. Jadi kerjanya tuh bisa di sekolah, bisa di instansi pemerintah, bisa di semua instansi sebetulnya yang punya keterkaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Nah, salah satunya adalah kenapa itu kami profil lulusannya salah satunya adalah di edupreneur. Jadi ada yang pertama ada sebagai pengembang, keduanya sebagai peneliti, ketiganya tenaga kependidikan, jadi kalau jadi guru pun bisa, dan keempatnya adalah sebagai edupreneur. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan oleh, kalau tadi pertanyaan Bonika adalah apa yang bisa dilakukan oleh kampus. Kita ini kan terjebak antara, biasanya lulusan kita tuh begini, antara pragmatis atau idealis. Biasanya kan kalau mahasiswa gitu ya, lulus tuh ada yang idealis, di kampus yang belajar kayak gini, jadi nanti kerja tuh harus kayak gini. Padahal dunia kerja nggak seperti itu. Tapi nggak bisa pragmatis juga gitu, karena apa yang di dunia kerja dilakukan itu juga harus
dibawa ke, kalau misalnya dunia kerja kan carinya yang gampang, yang instan. Nah, Gen Z ini kan juga cenderung kayak gitu ya, karena sudah terlahir dengan teknologi gitu ya, jadi cenderung instan. Makanya mungkin tadi Pak Agus bilang kan banyak mahasiswa yang nggak mau berorganisasi dan lain sebagainya, karena hasil dari kegiatan yang mereka lakukan sekarang tuh nggak langsung kelihatan. Kalau Gen Z itu kan nggak begitu, mereka tuh pinginnya apa yang saya lakuin sekarang, hasilnya apa tuh. Kalau kita kan terlatih, bukan kita, saya. Mungkin kalau Bu Lita sama Pak Agus sama-sama Gen Z ya, kalau saya kan Milenial. sama milenial juga Sama kan? awet muda ya. Ya, kalau kita kan terbiasa menunggu serial Doraemon seminggu sekali ya. Betul. Kalau Gen Z sekarang bisa satu malam selesai semua serial, instan gitu mereka. Nah, jadi memang melatih kesabaran untuk bisa kita tuh sulit gitu ya. Nah, jadi tadi balik lagi ke sana. Jadi kita tidak mau menciptakan yang pragmatis gitu, idealis, tapi kita nggak memilih salah satu, tapi kita kembali keduanya. Jadi pragmatis pragmatis praktis. Jadi kan praktis atau idealis kita nggak milih dua-duanya, kita gabungin aja keduanya. Pragmatis tapi praktis gitu. Jadi tetap pragmatis, adaptable, tapi ini tetap juga mengacu kepada teori-teori atau dasar-dasar keilmuan yang dia pelajari di sekolah, di kampusnya gitu. Jadi tadi kalau Pak Agus bilang, jadi problem solver nih, yang lain nggak bisa memecahkan masalah, dia datang gitu dengan kecemerlangannya tadi gitu ya, menjadi pemberi solusi. Nah, jadi gimana caranya jurusan bisa berkontribusi, yaitu gitu ya, di dalam pembelajarannya, dari segi kognitifnya, mungkin dari segi kurikulumnya, kita perlu adaptable dengan apa yang dibutuhkan oleh si anak itu. Mungkin kalau misalnya sekarang perlunya UI UX gitu misalkan gitu ya, karena sekarang dengan teknologi atau misalkan pemanfaatan AI tadi digunakan. Kemudian kalau misalnya psikomotornya, ini kan anak-anak itu kan perlu dilatih skill memang ya, karena nanti biasanya kan memang kalau misal kognitif itu baru terbukti juga kalau psikomotornya bagus ya. Kalau hanya pemahaman nggak terampil kan juga belum tentu pemahamannya bagus, jadi harus dipraktikkan. Nah, ini mungkin bisa dengan si pembelajaran kita itu mewajibkan anak-anak punya portofolio, ya kan? Betul. Yang di jurusan kan gitu ya. Nah, kalau kebetulan kalau di Teknik kan memang karena banyak praktek, jadi bikin LMS mereka segala macam. Jadi mereka juga ketika mau masuk dunia kerja, mereka juga punya portofolio sendiri gitu ya, yang psikomotornya. Nah, kalau afektif ya itu tadi seperti Pak Agus, dan itu betul saya kata Pak Agus bilang itu sangat penting. Karena apa? Karena nanti yang membedakan si mahasiswa kita dengan AI itu adalah etikanya dia, kemudian empatinya dia gitu ya, itu di sisi afektifnya gitu. Jadi itu pun juga kita latihkan, kita biasakan di dalam pembelajaran, karena itu nggak bisa di-replace oleh mesin. Jadi itu mungkin jurusan gitu ya, dari mulai profil lulusannya, kemudian dari pembelajarannya gitu ya, dari kurikulum pembelajarannya, dan dari pembiasaannya, termasuk dengan dukungan satu unit yang mendukung mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi dan karir. Gitu. Dan mahasiswanya jangan lupa, jangan mau yang instan, sabar dengan proses gitu ya. Betul. Ya. Terima kasih Bu Susan. Sekarang kita berpindah ke Kakak Rifki. Menurut Kakak Rifki bagaimana nih kira-kira ya, kampus itu harus bagaimana sih mengelola mahasiswanya? Kalau tadi kan banyak pandangan dari Ibu sebagai kajur dan juga sekjur dari PGSD. Kalau Ulun sendiri sebagai mahasiswa mungkin mengharapkannya lah dari kampus, karena bagaimanapun Ulun belum bisa mengelola juga dari kampusnya, dan paling mengharapkan bagaimanapun mahasiswa kan biasanya ada yang pendiam, motivasi dan lain-lain. Itu mau itu dari kampus bagaimana caranya mengaktifkan mahasiswa itu biar terlihat seperti orang itu kritis dan lain-lain. Terus juga lebih senang dengan ibu yang pragmatis dan idealis. Itu yang selalu Ulun tanamkan di tempat Ulun sendiri, karena bagaimanapun pragmatis dan idealis itu harus dibersamakan, dibersamai. Jadi pragmatis gitu ya. Karena menghadapi dunia pekerjaan pun harus siap dengan dua hal itu, karena kan kita berbeda antara kuliah dan juga nanti di pekerjaan. Di kuliah ini harus sangat berharap banget untuk kita harus siap nantinya di lapangan pekerjaan nantinya, di dunia pekerjaan nantinya, karena pasti banyak aja dinamika yang ada di pekerjaan nantinya, itu dari rekan kerja maupun lingkungan pekerjaan. Jadi Ulun mengharapkan bagaimana nantinya pihak kampus atau pengelola kampus itu
membuat mahasiswa itu siap nantinya untuk kedepannya, entah di pekerjaan maupun kehidupan selanjutnya. Kak minta sarana gitu itu ya. Itu menunjukkan dosen ya. Dikasih ya ibu. Iya, supaya di dunia kerja ada teknologi apa kita udah belajar nih Kak. Kampus kan saat ini kita tahu ya sudah mengusahakan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas lulusan, mengusahakan akreditasi seluruh jurusan unggul, bahkan kemarin sampai akreditasi internasional, luar biasa ya. Yang tujuannya memang untuk memudahkan lulusan, harapannya seperti itu. Jika berusaha kerja mensyaratkan akreditasi lembaga tentunya ya. Nah kemudian kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan pasca kampus. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, inovasi apa lagi sih yang perlu kita lakukan untuk bisa merespon dengan baik tuntutan performa maksimal kampus, terutama di tingkat jurusan? Mungkin Bu Susan dulu. Oke, iya. Wah, iya sebetulnya kampus kita ini udah memfasilitasi ya, terlepas dari memang masih banyak keterbatasan gitu, tapi kan sudah ada upaya ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi memang ini harus ketemu antara kampusnya ada upaya, tapi mahasiswanya juga harus ada upaya gitu kan yang tadi ya, berhubungan dengan karakteristik mahasiswanya juga sekarang gitu, dan perkembangan teknologi yang menstimulus mereka menjadi serba insan. Engineering tech ya, jadi untuk di jurusan mungkin saya lagi balik lagi ke POP-nya jurusan sendiri ya Bu ya, dan mungkin karakteristiknya kan agak berbeda dengan jurusan yang lain. Nah karena kami ini kan memang dunia kerja yang menyerapnya skopnya lumayan luas gitu ya Bu ya, jadi anak-anak ini memang kita nggak bisa predik mereka nanti akan menjadi apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dari kurikulum itu mereka sejak semester 5 atau 6 gitu ya kalau saya nggak salah ya, itu sudah mulai harus memutuskan mereka nanti, karena tadi kan populasinya ada 4 kan, pengembang, peneliti, ya, kemudian tenaga pendidikan atau entrepreneur. Mereka ingin jadi apa? Nah dengan begitu nanti mereka bisa spesifik di mata kuliah tertentu sehingga nanti bisa. Tapi pertamanya mereka general dulu tuh, yang basicnya dulu. Nanti baru di semester 5 ke 6 mereka memilih mata kuliah yang ingin mereka fokuskan, itu mungkin yang pertama. Nah jadi mereka pun juga selama yang dasar-dasar itu pun karena tadi dituntut untuk menjadi, kalau di Tekpen itu kan gitu ya, ada permasalahan apa dalam pembelajaran atau dengan peningkatan sumber daya manusia, maka mereka cari solusinya. Supaya bisa itu tuh, jadi selama proses perkuliahan itu banyak proyeknya itu yang memang turun ke lapangan gitu, melakukan identifikasi permasalahan, mungkin proyek-proyeknya juga istilahnya proyek sosial atau kemanusiaan gitu ya, bantu sekolah, bantu daerah-daerah. Kalau di Hima tuh ada apa tuh ya, yang Hima apa gitu Kak, yang kunjungan ke sekolah gitu ya, mengabdi gitu ke sekolah. Jadi itu semacam seperti mengajar gitu, tapi mereka karena anak Tekpen, jadi mereka misalkan bikin sudut baca gitu Pak Agus, bikin teks multimodal dan lain sebagainya. Pokoknya yang bantu solve permasalahan sekolah tersebut gitu, terkait dengan pembelajaran. Nah kemudian juga tadi Fastek udah ya, kemudian terkait dengan jejaring Ibu. Nah supaya, karena tadi kami ingin anak-anak kami ini kalau cuma ngandelin jadi PNS, berapa sih yang terserap jadi PNS? Ya kan waiting list-nya tuh panjang gitu kalau jadi PNS. Jadi kami tuh getol untuk mengunjungin, ternyata ini Tekpen pun kalau kami ini berdiri dari tahun 2014 ya Kak Azra ya? 2014 tapi belum banyak yang kenal. Kalau ke sekolah pun juga sekolah-sekolah tuh Tekpen itu apa? Jadi anak-anak kami juga kalau AM tuh disuruh ngajar gitu ya. Untungnya bisa sih mereka karena memang ada micro teaching juga di kami. Jadi belum banyak yang kenal. Jadi kami getol mempromosikan, mengenalkan. Mudah-mudahan podcast ini juga bisa bantu mengenalkan Tekpen ke di SDM, misal BPSDM gitu ya, ke perusahaan-perusahaan yang sekitar sini, bahwa ada jurusan yang menghasilkan profil lulusan seperti ini. Jadi nggak tertutup hanya di sekolah atau instansi pemerintah aja atau di pegawai negeri gitu ya. Kemudian yang terakhirnya kita juga menginginkan, karena kita paham bahwa tadi untuk bisa adaptif itu kan mahasiswa kita, lulusan kita kan perlu dukungan Bu. Nah kebetulan kalau di jurusan kami ini ada 2 asosiasi profesi. Satu adalah kalau di prodi sendiri kan PGSD juga ada ya asosiasi profesi
prodi PDSD. Kalau di prodi kami kan STPI, program studi teknologi pendidikan. Nah, kalau untuk teknologi pendidikan sendiri, itu kami punya HIPKIN, Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, sama IPTPI. Nah, paling ini adalah IPTPI mungkin ya, karena kalau HIPKIN ini kan bisa backgroundnya bukan teknologi pendidikan, tapi dia jadi pengembang kurikulum masuk ke situ. Tapi kalau IPTPI ini bagi orang yang backgroundnya teknologi pendidikan atau bekerja berhubungan dengan teknologi pendidikan, bisa jadi anggota asosiasi ini. Nah, pengurusnya ini bukan hanya di pusat, tapi sampai ke wilayah, di Kalsel juga udah ada. Nah, nanti ikatan profesi ini dia itu bisa menyediakan pelatihan-pelatihan. Jadi alumni kita atau mahasiswa bisa upgrade skill terkait dengan teknologi pendidikan. Karena nggak cukup tuh untuk bisa adaptasi, kita mungkin teknologi ternyata udah berubah ketika mereka lulus. Mereka kan nggak mungkin masuk kampus lagi. Jadi kita siapkan sertifikasi program lewat IPTPI. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah mau nggak mau, ya mungkin ini challenge bagi kita ya, bagus ya. Kita harus mau mengevaluasi diri di jurusan. Jadi mungkin lulusan kita udah yang kerja di mana. Kemudian kalau kami tuh kemarin kebetulan ada anak-anak yang magang di TVRI. Ya, kalau kita tahu ya, ada kemitraan akhirnya sama TVRI, terus kami nanya, gimana sih anak kami di sana gitu. Di rumah balik dari mitra, kita jadikan, oh berarti kita udah lumayan bagus ya. Nah, kita nanti tingkatkan ya, yang kurangnya apa, nanti seperti apa kita solusinya, apakah di kegiatan ekstra kah di luar pembelajaran, apa di pembelajarannya. Jadi kita itu kan ada yang di rumah BUMN, ada yang di instansi apa. Jadi itu kita yang mau nggak mau evaluasi memang itu yang sebelum nanti kita akreditasi gitu ya, daripada nanti akreditasi kita numpuk PR-nya, mending kita cicil dari sekarang. Jadi mungkin itu yang menurut saya bisa dilakukan di tingkat jurusan. Ini mohon maaf jadi POV-nya jurusan sendiri ya. Dari pertanyaannya di tingkat jurusan yang Bu Lita. Ini tuh Bu Lita. Terima kasih Bu Susan. Mungkin Pak Agus bagaimana? Oke, baik. Ada dua hal yang mau saya informasikan. Mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Susan tadi, karena kebetulan juga saya di jurusan ya Bu ya, yang juga ikut berkecimpung di dalam menciptakan inovasi untuk mahasiswa. Kalau di kita semua jurusan itu pasti menginginkan mahasiswanya ketika lulus semua terserap dunia kerja. Oleh karena itu kita mau mempromosikan. Jadi sejak dini mahasiswa itu sudah diminta untuk apakah itu observasi, praktik mengajar mikro gitu ya di sekolah. Kemudian juga mereka menghasilkan produk-produk pendidikan yang bisa diadopsi oleh masyarakat pendidikan khususnya sekolah dasar. Dari situ kita mempromosikan juga nih bahwa lulusannya PGSD itu ketika berada di lingkungan sekolah dasar, mereka akan bisa melakukan inovasi seperti itu. Kemudian juga kemarin kegiatan asistensi mengajar, kita juga mengadakan yang namanya diseminasi asistensi mengajar, di mana semua produk yang dihasilkan mahasiswa kita pamerkan, dan setelah dipamerkan itu juga menjadi ajang promosi bagi diri mereka. Oh, ketika nanti kita kekurangan guru, pintu utamanya adalah PGSD begitu. PGSD Universitas Lambung Mangkurat, karena inovasinya udah dapet, kemudian kreativitasnya juga udah ada. Kemudian saya beralih ke teman-teman di UPA PKK. Kita juga memiliki berbagai macam inovasi selain tadi berbagai macam pelatihan untuk pengembangan diri mahasiswa, baik itu personal branding, bagaimana menulis CV, bagaimana mereka harus melakukan wawancara. Kita juga ada divisi yang namanya kewirausahaan. Di sini kita menyediakan yang pertama tentunya inkubasi bisnis, kemudian yang kedua ada mentoring, dan yang terakhir adalah pendanaan. Nah, jadi produk-produk yang sudah dihasilkan mahasiswa melalui mata kuliah kewirausahaan itu sangat berpotensi untuk diajukan kepada divisi kewirausahaan di UPA PKK gitu. Nah, jadi dengan adanya program ini kami berharap mahasiswa yang punya potensi menciptakan lapangan kerja, ayo dari sekarang kita merintis. Kita memperkenalkan dan memperkuat bagaimana produk dari wirausahanya itu. Nah, inilah upaya Universitas Lambung Mangkurat juga supaya visinya kewirausahaan itu betul-betul tercermin di mahasiswa, dan ada gitu loh mahasiswa kita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu. Iya, ini jawaban dari Bapak dan Ibu dosen. Sekarang Kakak Rifki, bagaimana Kakak Rifki? Apakah perlu mahasiswa lebih responsif terhadap persoalan di luar kampus atau fokus pada kuliahnya saja? Terkait tuntutan agar mahasiswa bisa menyesuaikan diri lebih cepat pasca kampus, bagaimana menurutmu?
pasti perlu banget Perlu pakai banget. perlu banget untuk hal-hal yang di luar kampus, karena bagaimanapun kita harus siap dengan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Pasti itu kan di luar kampus, kita harus membiasakan adaptif lagi nantinya di luar kampus bagi tentang masalah-masalah di luar kampus begitu. Karena bagaimanapun kita untuk studi akademik itu adalah jangkarnya untuk keilmuan di luar, itu baru nanti bagaimana kita aktualisasinya di luar kampus. Nah, saya pun sering sekali gitu paham bagaimana nantinya masalah-masalah di luar kampus. Bagaimanapun juga saya lebih senang sebenarnya untuk berkecimpung di luar kampus daripada di dalam kampus. Kalau saya aktivitasasi di dalam kampus, jadi saya senang keduanya, bahkan saya senang di luar juga berjejaring saya Lapangan. Iya. Betul. Silaturahmi kan membuka rezeki. Betul. Saya itu juga bagian dari personal branding. Kalau sekarang kita kaitannya personal branding ya. Betul. Sudah digariskan dari dulu tuh ya. Betul. Karena di sosial media saya pun selalu Oh, iya. Personal branding ya. lagi. Jadi mungkin kalau highlightnya saya tertarik dengan yang Pak Agus bilang tadi. Jadi mahasiswa ini Bu, istilahnya kan kalau sekarang kayak overload, jurusan ditutup dan sebagainya. Soalnya tuh mahasiswa tuh lulusannya jadi beban ya Pak ya. Iya. Padahal kan harusnya mindsetnya digeser ya. Mahasiswa atau lulusan itu bukan beban tapi solusi. Solusi. Nah, tadi menciptakan lapangan pekerjaan, memecahkan permasalahan dengan cara yang seperti yang tadi kita bilang. Ada lagi Kak Rifki? Mungkin dari personal branding saya tuh bisa melihat orang-orang tertarik dengan bedanya sendiri, dan itu bisa untuk bagaimanapun mahasiswa pasti ya butuh dengan jejaring di luar kampus maupun di kampus. Saya biasanya kalau organisasi itu senang dengan media-media mereka. Nah, bagaimanapun sekarang kan dunianya digital banget, apalagi konten-konten. Nah, itu paling sering banget digital ya. betul. Iya. Dan kemudian nih pertanyaan terakhir nih. Menurut Bapak, Ibu, dan Kakak Rifki, apakah LPTK atau lembaga tenaga kependidikan seperti FIULM akan terus aktual dan diperlukan oleh dunia ke depannya? Apa kira-kira yang harus kita siapkan untuk menyambut dunia 10 atau 20 tahun lagi? Ya Indonesia emas lah. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan Kakak Rifki? Bapak dulu deh. Oke. Ini adalah apa ya, impian kita semua sebenarnya Bu ya. Untuk mencapai tersebut sepertinya FKIP ini merupakan fakultas dan juga prodi-prodi dalam yang tidak akan pernah mati gitu loh. Meskipun AI sudah merajalela, meskipun dunia sudah dipenuhi dengan teknologi, tapi keberadaan guru masih diperlukan. Karena guru akan fondasi utamanya adalah memanusiakan manusia. Mesin nggak punya itu, teknologi nggak punya itu, ya AI nggak punya itu, tapi guru punya. Nah, mulai dari sekarang seluruh dosen nampaknya sudah bergandengan tangan untuk kita membentuk karakter mahasiswa ketika keluar dari kampus kita ini. Yang kita tonjolkan adalah bagaimana etikanya, seperti yang dikatakan Bu Susan tadi, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka membentuk jejaring, kemudian juga mereka harus mencerminkan dirinya betul-betul bukan hanya contoh di lingkungan pendidikan, tapi juga contoh di masyarakat. Nah, itu karena label guru ini sangat berat loh ya Bu ya. Di masyarakat itu kalau kita berperilaku positif itu dianggap wajar, tapi sedikit saja ada tercermin hal negatif, maka citra negatif yang positif tadi akan hilang begitu. Nah, itulah kenapa FKIP ini sebetulnya harus eksis sampai kapanpun. Karena sekolah-sekolah juga memerlukan sumber daya manusia yang tentunya terus adaptif dan namun kita juga harus berinovasi untuk menciptakan mahasiswa yang gimana sih sesuai dengan tuntutan di masa-masa mendatang gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan hal tersebut mungkin agak keluar tema topik ya Bu ya. Kita di UPPKK juga menyediakan info lowongan kerja bagi rekan-rekan mahasiswa. Itu bisa nanti mengikuti saluran kita di WhatsApp namanya Info Loker UPPKK. Di situ akan banyak update tentang lowongan-lowongan pekerjaan untuk mendukung lulusan Universitas Lampung Mangkurat yang kalau bisa sebelum lulus sudah ada pekerjaan begitu. Karena banyak sekali company, perusahaan dan juga mungkin instansi yang menerima mahasiswa kita sebelum lulus asalkan skillnya bagus.
Nah, kemudian juga kita ada punya saluran media sosial Instagram @upapkk. Ini juga penting untuk diikuti oleh mahasiswa karena siapa tahu skill Anda itu dibutuhkan saat ini gitu. Kita akan terus update lowongan-lowongan pekerjaan dan info-info terkait pengembangan diri dan juga tentunya relasi-relasi kita yang sedang membutuhkan, apakah itu info tentang magang, apakah juga tentang pekerjaan gitu ya. Ini juga salah satu peluang untuk mahasiswa bisa memanfaatkannya supaya nanti sebelum lulus sudah dapat pekerjaan gitu loh. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana Bu Susan? Wah, ini saya terkesima dengan jawabannya. Kalau saya senang tadi ada layanan itu ya untuk mahasiswa kita, karena memang betul gitu. Kita kalau misal punya kapasitas tetapi juga tidak punya saluran untuk menyalurkannya juga susah ya Kak ya. Informasi kita punya bisnis, punya ide tapi nggak ada mentor. Ini di UPPK ada gitu ya. Dosennya boleh nggak gitu? Iya, dosennya banyak maunya ya. Tapi itu yang mau saya kaitkan jawaban saya gitu ya, keberadaan LPTK. Nah, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan gitu ya, namanya pendidikan kan memang sebetulnya dia bisa menjadi solusi bagi permasalahan di berbagai aspek ya, bukan hanya aspek menyelesaikan masalah di bidang pendidikan aja. Kedokteran dari pendidikan, ekonomi dari pendidikan, politik pun dari pendidikan. Jadi mau sampai 10-20 tahun sampai kapanpun juga harusnya menjadi satu hal yang diprioritaskan gitu kan ya. Kemudian tapi untuk ke arah sana seperti yang tadi Pak Alfi sudah sampaikan, selain juga mahasiswanya yang juga harus berusaha, gurunya juga kan karena mereka akan menjadi guru punya karakter yang bagus. Nah, kita juga sebagai dosen, karena kita dosen LPTK, sebetulnya bukan hanya dosen LPTK tapi semua dosen, karena kita juga jadi guru, jadi jangan pernah berhenti belajar gitu ya, karena itu juga tantangan pengajar kan sebetulnya Pak Agus. Kita milenial, ini mau nggak mau karena gap generasi ini kan juga berdampak. Kita terbiasa dengan kondisi seperti ini, pembelajaran seperti ini, harus ngajarin anak-anak yang inginnya serba instan. Dan mereka pun akan kerja itu, kalau di SD, SMA, SD sampai SMA mungkin challenge-nya lebih besar ya, karena mereka kan akan jadi akan menjadi tenaga kerja puluhan tahun yang akan datang. Jadi nyimplongnya itu, ngebayanginnya itu puluhan tahun yang akan datang. Tapi kalau kita anak mahasiswa kan mungkin ya 4 tahun yang akan datang lah mereka akan kerja. Jadi kita udah bisa prediksi perkembangan teknologinya sejauh mana gitu akan berubah gitu ya. Jadi untuk kenapa kita harus terus mengembangkan diri jadi lifelong learners, itu karena si anak-anak yang kita hadapi pun juga menghadapi perubahan yang perlu kita antisipasi dengan peningkatan kapasitas kita. Nah, itu juga dosen-dosen bukan hanya di LPTK saja tapi semuanya gitu ya. Jadi tidak akan mati mungkin LPTK gitu, harusnya tetap menjadi prioritas. Nadinya dari sebuah perguruan tinggi ada LPTK, keberadaan LPTK di sana. Dan pengembangannya pun juga mungkin perhatian dari universitas itu kepada LPTK, mungkin dari segi sarana prasarananya gitu ya. Saya dibisikin sama Karin kita gitu ya. Ya, dan sekarang kalau di sekolah-sekolah misalkan sudah pakai papan interaktif digital, di kampus belum ada idenya gitu ya. Kemudian internetnya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dari segi itunya pun juga didorong gitu ya dari universitas. Terima kasih Ibu. Sekarang kita dengarkan nih bagaimana Kakak Rifki. LPTK sendiri itu padahal fondasi paling penting dari di FKIP ini kan lahirnya lah sebuah pendidikan dari guru-guru, karena ada undang-undang yang menyebutkan bahwasannya pendidikan ini adalah fondasi untuk sebuah negara, fondasi untuk segala aspek yang bisa kita pelajari, karena bagaimanapun pendidikan itu selalu ada di mana-mana. Dan juga AI pun belum sangat bisa menggantikan peran guru. Tadi kata Ibu ada empati, etika, bahkan karena guru ini menyalurkannya lewat emosional. Kalau AI ya tadi saya bilang itu transfer informasi aja. Nah, makanya LPTK ini sangat masih diperlukan bagaimanapun 10-20 tahun ke depan, bahkan lebih sangat diperlukan. Gitu. Karena bagaimanapun kembali lagi fondasi kita ini adalah pendidikan. Kalau di Sunda itu guru itu adalah di buku ditiru, jadi diikuti dan dicontoh. Jadi nggak akan bisa digantikan oleh AI. Betul banget.
Iya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu karena waktu kita terbatas. Sepertinya perbincangan kita sampai di sini dulu. Nanti bisa kita lanjutkan mungkin bisa di edisi selanjutnya. Siapa tahu kita jadi bintang tamu lagi. Wah, tunggu itu. Ya baiklah, akhirnya kita sampai di bagian akhir senior edisi ini. Dibuka dengan pantun, saya tutup kembali dengan pantun. Burung pipit terbang ke rawa, mencari makan di pematang. Kuliah bukan sekedar bertanya jadi apa, tetapi menjadi siapa di masa yang akan datang. Demikian Senior Campus Insight edisi 3 tahun 2026. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Salam bintang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.